baik. Saya percaya kita sangat bersuka cita karena hari-hari kita ada di dalam rencana Tuhan. Dan orang-orang yang ada dalam rencana Tuhan, apapun yang dia kerjakan, pasti semuanya buahnya itu menjadi matang, menjadi sangat jelas dan tetap utuh. Kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami datang kepada Engkau dan kami percaya bahwa Tuhan, Engkau ada di sini. Roh-Mu yang luar biasa akan menolong kami. Tajamkan telinga roh kami, tajamkan mata roh kami. Apa yang kami baca, apa yang kami dengar, kami percaya kami diberkati dengan luar biasa. Oleh karena itu, bila kuasa roh Allah bangkitkan kami gairah, dan Roh Kudus mengartikan lebih jauh lagi apa yang kami baca dan apa yang kami dengar. Dan kami percaya malam ini berkat ini punya kami diberkati, kami dikuatkan, roh kami dibaharui. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan bicara ya Prapaskah, karena tinggal berapa hari lagi kita masuk dalam bulan April, saudara ya. Dan tanggal 9 adalah Paskah. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini kita semua sedang membawa diri untuk kembali merenungkan apa arti dari Paskah itu sendiri. Mengapa Tuhan mau mati bagi saya dan saudara? Kenapa Tuhan punya pengorbanan luar biasa? Nah, kita akan baca sebentar dalam kitab Lukas, pasal yang ke-6, Lukas 6 ayat 43 sampai dengan 45. Saudara-saudara yang ada di studio maupun yang sedang mendengarkan secara streaming maupun yang sedang live ikut di Facebook, ya silakan mari kita belajar firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-6 ayat 43 sampai dengan ayat 45. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Iya. Haleluya, menarik sekali untuk kembali kita melihat bagaimana hubungan kita dengan Tuhan kita, bagaimana kita bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Oleh karena itu, waktu kita baca firman Tuhan, jangan hanya membaca hanya sebagai satu pengetahuan saja, karena firman Tuhan itu sangat luar biasa, menembus sampai kepada tulang-tulang kita, sampai kepada ruang-ruang hati yang tersembunyi sekalipun di sana. Roh Allah dalam firman itu akan membersihkan semua yang kotor. Oleh karena itu, waktu kita baca firman, kita harus meminta Roh Kudus mengartikan lebih jauh apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Menarik sekali yang kita baca tadi, saudara, dalam Lukas pasal yang ke-6, bagaimana kita hidup untuk melihat perkara-perkara besar terjadi. Paskah bicara tentang kemenangan, saudara. Paskah bicara tentang sebuah pertukaran yang hebat dari kegelapan ke dalam terang Allah yang ajaib. Paskah bicara tentang sesuatu yang benar-benar sudah sangat sah. Paskah bicara tentang sesuatu yang sudah terjadi. Paskah bicara tentang sesuatu janji Allah yang tergenapi. Saudara adalah janji Allah yang tergenapi. Saya adalah janji Allah yang tergenapi. Apa janji Allah yang tergenapi? Bahwa kita telah dibawa dari gelap ke dalam terang Allah yang ajaib. Dan kita harus harus tinggal dalam terang Allah itu. Dan ini yang kita harus mengerti, ini artinya Paskah. Paskah itu bukan sekedar hanya memperingati, saudara. Tidak. Tapi Paskah itu adalah yourself, jiwa saudara yang mengalami perpindahan. Itu adalah Paskah, saudara. Paskah adalah hidup saudara yang mengalami perpindahan. Nah, saudara harus pastikan bahwa saudara dan saya sudah pindah, dikeluarkan dari gelap ke dalam terang Allah yang ajaib. Oleh karena itu, saat kita membaca Lukas pasal yang ke-6 di ayat 43 sampai dengan ayat 45, kita harus mengerti benar-benar bahwa Tuhan bicara tentang buah, saudara. Ya, Tuhan ingin bilang bahwa buah dari sebuah terang Allah yang ajaib dalam roh kita. Artinya tadi udah pindah dari gelap ke dalam terang Allah yang ajaib. Maka hidup kita itu harus berbuahkan terang-terang.
Terang itu benar-benar akan menerangi kegelapan-kegelapan yang tersembunyi sekalipun. Dan Tuhan mau saudara dan saya benar-benar ada di bagian ini. Karena di waktu saudara dan saya percaya akan janji Allah, kita tidak tinggal lagi dalam perbudakan-perbudakan, hukuman-hukuman yang bisa menyesatkan jiwa kita sendiri. Ya, ada banyak orang yang hanya merayakan Paskah tapi dia tidak mengalami Paskah. Dan ini sangat merugikan sekali. Karena Alkitab berkata dalam kitab Lukas 6 tadi, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sedangkan sederhana, kita udah pindah dari gelap ke dalam terang Allah yang ajaib. Pastikan bahwa setiap hari-hari kita, apapun yang kita kerjakan itu adalah hal-hal yang baik, dan hal-hal yang baik itu memberikan pertumbuhan yang sangat nyata. Heran sekali kalau seandainya kita ingin mengalami atau tahu tentang Paskah tapi kita tidak punya kerinduan ke sana. Ya, saya percaya kalau sebuah pohon itu ya ditanam kemudian diperhatikan dengan seksama oleh seorang yang memiliki wewenang atau memiliki pohon ini atau dengan tujuan dia sangat benar-benar tujuan menanam pohon ini, dia akan memperhatikan dengan luar biasa. Bagaimana dia akan merawatnya, dia tidak akan membiarkan daun-daun yang kering berkeliaran menempel di pohon ini dengan tujuan supaya satu saat kalau buahnya berbuah, buah ini akan berbuah dengan bagus dan bisa dinikmati. Nah, sama saudara, waktu saudara mengalami satu perpindahan dari gelap ke dalam terang Allah yang ajaib, kita perlu menjaga supaya pertumbuhan rohani kita ini bagus. Dan saya yakin semakin kita menguji roh kita, semakin kita benar-benar menjaga roh kita, jangan sampai berpindah tempat, tapi sebaliknya justru semakin ada buah-buah yang matang. Saya yakin ini yang Tuhan inginkan dari saudara. Makanya nanti akan terpancar hal-hal yang indah. Sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, engkau tidak akan mengalami ketakutan, atau engkau tidak akan mengalami kesedihan yang dalam, karena engkau percaya Tuhan menyertai engkau. Itulah kenapa Daud luar biasa dalam puji-pujiannya dalam Mazmur 23, ya. Sekalipun aku berjalan dalam dunia yang sepertinya enggak enak, ya. Dia berkata, engkau menuntun aku ke air yang tenang, engkau menyegarkan jiwaku. Dan ini luar biasa. Dan kalau kita baca lagi Mazmur 73, ya, dia berkata apa? Kalaupun nanti daging dan hatiku habis lenyap, oleh karena mungkin masalah persoalan yang aku hadapi, aku tidak akan berpindah tempat. Artinya, pengharapannya, ya, keteguhan hatinya hanya Tuhan. Mengapa engkau membiarkan hatimu ada dalam gundah gulana, kegelisahan? Ini problem yang saudara harus mengerti. Karena kalau kita mengalami Paskah, tinggal dalam terang, dan terang itu mencahayai hidup saudara. Karena engkau hidup dalam terang itu sendiri, dan tidak akan membiarkan satu kegelapan atau area diri saudara ada dalam kegelapan. Tidak mungkin. Nah, makanya saudara, mari kita belajar dan melihat bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Dan orang-orang yang tinggal dalam kasih Tuhan itu, inilah buktinya, saudara, bahwa dia mengalami yang namanya kelimpahan. Karena Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bukankah orang-orang yang tinggal dalam terang ini punya kelimpahan, limpah sukacita, limpah kedamaian? Dia nggak pernah terjerat dengan yang namanya kepahitan, kebencian, amarah, emosi, dan segala macam hal yang tidak berkenan, saudara. Ya, kadang-kadang melakukan kebenaran itu nggak semudah yang kita bicarakan, saudara. Tetapi kalau engkau begitu bergaul karib dengan Tuhan, ya, dan meminta Roh Kudus menolong saudara, saya percaya engkau akan melihat bagaimana Roh Kudus mengambil alih hidupmu dan engkau menjadi berubah. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, ayat ini sangat luar biasa. Mari kita baca bersama-sama, saudara, ya. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Mari kita belajar firman Tuhan ini. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Haleluya. Yang saya mau katakan, yang bagian kalimat terakhir ini perlu kita speak bless.
Kita harus ikrarkan bahwa roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mengapa, saudara? Karena waktu engkau pindah dari gelap ke dalam terang Allah yang ajaib, engkau diberikan Tuhan kuasa. Engkau diberikan Tuhan roh yang luar biasa. Dan oleh karena itulah engkau bisa mengalahkan nabi-nabi palsu. Mengalahkan segala macam tipu muslihat iblis. Di hari-hari ini, kita perlu tajamkan roh kita dengan kepekaan roh, saudara. Di hari-hari ini, saudara perlu tetap tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara harus perlu tetap tinggal di dalam terang Tuhan yang mencahayai langkah-langkahmu. Waktu engkau tidak membiarkan langkahmu diambil alih oleh Tuhan, maka saya percaya engkau akan tersesat. Tapi kalau engkau berjalan dan meminta Tuhan menuntun langkahmu, engkau akan aman dan baik-baik saja. Saya melihat banyak anak Tuhan yang terjerat dengan yang namanya hati, saudara. Ya, hati yang benar-benar sakit, kecewa, dan saya mau bilang bahwa jiwanya sedang sakit juga. Kenapa ada banyak luka-luka batin yang dibiarkan? Apakah ini arti Paskah? Oh no, karena waktu Tuhan menderita di kayu salib itu, penderitaannya kita yang kita rasakan ini sebenarnya udah selesai. Nah, bagaimana kita membuat diri kita ini mengamenkan firman Allah itu untuk kita mengalami kemenangan yang terjadi di atas kayu salib. Dan itu, kemenangan itu adalah milik kita, saudara. Saya mau bilang bahwa hari ini saudara harus amenkan bahwa roh di dalam saudara adalah roh di dalam Tuhan, dan roh itu lebih kuat dan lebih besar dari setiap roh di dalam dunia ini, sehingga kita tidak akan istilahnya up and down. Kadang-kadang rohani kita naik turun ini seperti apa itu, lato-lato, saudara. Kalau nggak dikeplek ya, dia tidak akan bunyi. Dan kita seperti yoyo, naik turun. Ini nggak baik. Dalam kitab Wahyu dikatakan, hendaklah engkau menjadi panas atau engkau menjadi dingin. Karena kalau engkau suam-suam, engkau akan dimuntahkan. Ini sangat sederhana. Tuhan bicara bahwa tetapkanlah hatimu di dalam hadirat Tuhan. Dan saya yakin, orang-orang yang suka dalam hadirat Tuhan, sebesar apapun masalah yang dia hadapi, dia akan tetap tenang dan percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Dan yang dia jalani dalam hari-harinya, dia akan tetap melihat ini adalah perbuatan baik dari Tuhan, dan Tuhan merancangkan semuanya baik sekalipun dia sedang melewati ujian-ujian. Nah, ini yang perlu kita alami, saudara, ya. Karena kalau kita tidak melihat kepada firman Allah, apa yang menjadi ujian spirit saudara, engkau melihat bahwa ini satu ujian yang mungkin melemahkan saudara, sehingga engkau bahkan tidak menjaga spiritmu, engkau membiarkan itu menjadi rusak, engkau membiarkan itu menjadi terganggu, dan akhirnya saudara kembali ke dalam kegelapan. Ini sangat disayangkan sekali. Jadi Paskah bicara bahwa Tuhan datang memberikan engkau kelimpahan dan limpah dalam segala-galanya. Adakah waktu engkau dicaci maki, engkau berdoa dan berkata, Tuhan ampunilah dia karena dia nggak tahu apa yang dia lakukan? Ini kan satu kebahagiaan kita, kelimpahan orang percaya yang sedang mengalami Paskah, saudara. Jadi Paskah itu bukan cuma sekedar seremoni yang engkau lakukan dalam komunitas gerejamu, tetapi Paskah adalah pribadimu dengan Tuhan, pengalaman pribadimu dengan Yesus. Engkau mengalami dia, engkau hidup untuk dia, engkau berjalan untuk dia. Aku hidup adalah untuk Yesus, dan itulah Paskah, saudara. Jadi waktu saudara melihat ada kelimpahan yang engkau hadapi, kita perlu belajar menjaga supaya kita mengalami kelimpahan sukacita, damai sejahtera, pikiran yang positif, pikiran kerajaan Allah. Ini perlu, saudara. Ada banyak orang ya yang terpenjara oleh pikirannya karena dia membiarkan pikiran manusianya menjerat dia, dan akhirnya iblis mengacaukan pikirannya, dan akhirnya dia kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, kehilangan pengharapan. Ini bahaya kalau orang-orang kehilangan pengharapan. Apalagi yang kau bisa pegang kalau peganganmu udah nggak ada, saudara. Dan kita perlu mengerti bahwa Tuhan berjanji dan berkata bahwa engkau tidak berjalan sendiri, karena dia datang memberikan kita hidup dan segala kelimpahan. Jadi waktu dalam engkau bekerja, hari-hari kita yang kita lakukan, ya, good worknya kita apapun itu adalah bukti dari sebuah ya perbuatan, ya, karya Tuhan yang sangat besar buat kita, untuk kita mengalami dia. Dan mari kita belajar melihat bahwa perbuatan Tuhan itu sangat dahsyat. Waktu fruitful ini terjadi di ever good worknya kita, ya,
maka saudara akan sukacita. Tidak akan merasa kecewa, tidak akan merasa sakit hati, masih ada iri, masih ada dendam. Tidak akan ada itu, saudara. Saya sangat senang waktu saudara merasa bahwa saat engkau mengalami ujian, engkau tahu Tuhan tidak tinggalkan engkau. Yes, itu firman Allah yang perlu dipegang, saudara. Karena waktu kita kehilangan pengharapan itu, engkau akan terus semakin terintimidasi, semakin tertekan, dan engkau akan semakin terbawa hanyut. Nah, saya mau bilang satu contoh penonton yang hebat. Waktu Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya di jalan atas air, ya, dan waktu Petrus melihat Tuhan Yesus, ya, waktu dia melihat Tuhan Yesus, dia berjalan dengan luar biasa di atas air juga. Waktu fokusnya kepada Tuhan Yesus. Ini menarik untuk saudara dan saya belajar, saudara. Ya, tetapi waktu dia mulai merasakan ada angin, nah goyah, dia tenggelam. Sama, saudara. Perjalanan kita mengalami Paskah ini, engkau harus fokus hanya kepada Tuhan. Bahwa karya keselamatan itu sudah engkau dan saya terima dengan luar biasa. Harus dijaga. Jangan sampai ada angin-angin ujian kehidupan, angin-angin yang bisa membuat jadi celah-celah itu, ya, membuat engkau langsung bimbang. Gak ada harapan lagi. Waktu Petrus melihat Tuhan sendiri berkata, mari ikutlah aku berjalan atas air. Waktu Petrus fokus kepada Tuhan, dia berjalan terus, saudara. Dia melihat Tuhan karena dia tahu itu Tuhan. Tapi waktu dia mulai goncang ada angin, dia jatuh tenggelam. Hidup kita saat kita mengalami Paskah harusnya fokus sama Tuhan. Karena itu kemenangan kita. Ada banyak orang Kristen kalah karena dia nggak fokus kepada Yesus. Dan itu sangat disayangkan sekali. Tapi kabar baik hari ini adalah, mari kita imani karena Tuhan Yesus datang memberikan kita hidup dan segala kelimpahan. Mari limpahlah di dalam kasih karunia-Nya, amin. Limpahlah di dalam sukacita, amin. Limpahlah di dalam ucapan syukur. Limpahlah di dalam doa-doa powerful, doa-doa profetik, doa-doa yang mendoakan orang lain pindah dari gelap ke dalam terang Allah yang ajaib. Doa-doa yang engkau rasa ada terobosan-terobosan spirit yang mengalir. Kita perlu sampai di titik itu, saudara. Haleluya. Karena saya percaya makna Paskah itu bicara tentang perubahan hidup yang menjadi tetap berbuah. Dan akhirnya buah itu dinikmati oleh semua orang. Segala yang engkau kerjakan, yang engkau lakukan, itu harus pastikan bahwa semuanya berbuah baik. Tidak ada buah yang kotor, buah yang busuk, buah yang akhirnya nggak bisa dinikmati. Nggak boleh, saudara. Ya, hidup kita adalah buah. Pastikan buah ini adalah from God, tertuju dari Tuhan dan datang dari Tuhan, sehingga kita berbuah dengan luar biasa. Itulah makna dari Paskah. Stay tune di sini, kita akan kembali setelah sesi ini. God bless.